jalan aja gitu karena saya suka produknya, saya suka pakai kosmetik, saya suka bedaknya, saya suka ini dan masih ada rezeki pada saat itu karena suami saya bilang ya udah ambil aja. Waktu itu suami saya masih ini karena di 2018 akhir saya ambil Seinen ceritanya itu. Akhirnya pada sempat jalan 1 tahun, belum 1 tahun, sekitar berapa bulan, saya resign di bulan April kalau nggak salah. Kita pernah ada pertemuan sama Pak Wawan sama Bu Yiyit kalau nggak salah ya Bu, di mana ya, di Tebet, di mana pokoknya ada pertemuan sama grup hijrah gitu Pak, saya lupa tempatnya, tapi sama Pak Wawan, kalau nggak salah sama Pak Arif juga. Nah ngobrol-ngobrol, Bu Fifi sekarang di mana? Ayam Tebet. Oh ya, jadi sama Bu Yit itu hari ya Bu ya. Saya dulu dengan bangganya saya bilang, saya sekarang di Seinen Kosmetik gitu, dengan bangganya nih karena saya jadi master stock gitu. Tapi kalau nggak salah saya diskusi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Arif kalau nggak salah ya, sama siapa ya Bu Yit? Pokoknya ya Pak Arif Janarko. Ya Pak Arif. Tentang multi level. Ya jadi Pak menjelaskan tentang multi level. Nah ngobrol-ngobrol itu karena mungkin saya ingin diselamatkan Allah lagi, mungkin ya alhamdulillah saya pulang kok saya kembali gelisah lagi gitu. Saya pikir kok saya keluar kandang macan masuk kandang singa gitu. Jadi saya mencoba untuk pelajaran lagi, tapi ternyata Allah memberi lagi saya ujian di bisnis itu. Saya sempat dikomplain orang yang katanya saya pokoknya sadis lah. Saya sempat ribut sama leader-leadernya. Saya sempat dibilangin bahwa saya pakai uang dari downline untuk pergi umroh. Pada saat itu memang saya sempat umroh sama suami dan keluarga saya. Nah saya di situ dibilangin bahwa saya pakai uang downline saya untuk pergi umroh. Jadi saya kayak difitnah gitu. Jadi kayak tiap hari saya dikasih ujian juga gitu loh, komplain apalah, sampai didatangi orang di ruko sana, sampai saya juga kadang ini apa sih yang saya jalanin. Akhirnya leadernya itu ninggalin saya satu-satu, sampai kalau dihitung-hitung saya rugi sekitar, karena saya modalin dari modal-modal yang ada. Jadi untungnya ownernya itu sangat baik. Dia bilang ya udah Bu Vivi jual retail aja. Jadi saya sudah ditinggalkan, tidak ini lagi sama leader-leader yang di Makassar. Pokoknya saya juga udah jatuh lah di bisnis kosmetik ini. Ya, kurang lebih masih nominalnya itu kalau dirupiahkan sekitar 200 jutaan yang harus saya jual retail. Sampai sekarang ini nggak ada yang bantu, tapi alhamdulillah karena Allah masih ada yang beli walaupun saya sudah jual di bawah harga. Ya nggak apa-apa. Lagi wa inna ilaihi rajiun, itu titipan lagi, karena kuncinya adalah ketika kita ikhlas dan saya nggak mau nyalahin siapapun. Ya sudah, akhirnya jalan. Kebetulan itu anak saya yang pertama kan kuliah di London School di Bekasi Timur. Nah kuliahnya itu lebih banyak praktek daripada teori. Nah di situ anak saya mulai berkembang dan alhamdulillah lagi saya diberikan anak-anak yang
luar biasa kuat juga, alhamdulillah. Ala kulli hal, dia bilang sama kami, Mah, ini ada bisnis franchise ikan. Saya lihat di Makassar itu belum ada. Gimana kalau ini kita buka aja. Tapi pada saat itu kan modal saya udah nggak ada gitu, karena udah dipakai yang bisnis sebelumnya. Tapi karena suami saya bilang, ya udah, kan kita sudah tidak di bisnis ini. Kalau bisnis makanan, insya Allah inilah. Kebetulan kami itu sudah punya tempat ruko yang dulu disewa orang, berhenti sewanya gitu. Dia udah nggak bisa bayar, jadi akhirnya tempat yang dulu jadi master shop, saya rubah jadi ini, jadi usaha franchise. Jadi sebenarnya usaha franchise itu atas ide anak saya. Ada anak saya yang pertama, karena kan hobinya itu makan sebenarnya. Jadi dia bilang, kan di Makassar itu orangnya suka ikan, tapi baru lihat yang ada variasi pengolahan ikan. Yang ikan itu karena kayak digoreng KFC gitu, yang bahan dasarnya ikan. Akhirnya kami coba. Pada saat itu jadi saya jual mobil satu, sama ini juga momen sedih yang saya nggak bisa lupa, karena almarhum itu, karena ini kan prosesnya cepat ya, karena di 2019 setelah saya 1 tahun di Senen, anak saya itu, jadi jedanya itu cuman berapa bulan saja untuk bisa cari bisnis yang lain gitu. Akhirnya karena saya juga hobi traveling, hobi makan, hobi apa, jadi oke, kita ini saja, kita buka itu dengan modal yang ada. Sampai suami saya bilang gini, ya udah mah, itu mobil dijual, sama kalau bisa pakai dulu tabungan anak-anak, karena mungkin nanti ini ada pemeriksaan, nanti ada rezeki diganti gitu ceritanya. Oke, akhirnya itu sudah mulai masuk 2020 kan, sekitar bulan-bulan Septemberan malah. Jadi dia prosesnya nggak lama, Agustus September itu kita udah rencanakan bikin jadi anak saya yang jadi ini. Saya juga alhamdulillah punya anak yang berani lah menurut saya. Jadi akhirnya anak saya itu ini yang berhubungan dengan marketingnya ini, ikan. Nah, saya yang selesaikan ruangan ruko di sana, atur segalanya. Jadi di Oktober 2000, jadi tuh saya sempat jual rumah, jual mobil, pakai sedikit tabungan, karena sebenarnya untuk franchise itu modal juga lumayan, sekitar 300 juta. Tapi karena kami dapat diskon pandemi, jadi kami hanya bayar sekitar 200 jutaan. Itu sudah lengkap apa saja. Dengan freezernya, kulkasnya, baju seragam, pokoknya udah lengkap, kita udah terima beres. Jadi sekitar bulan Oktober itu bikin surat perjanjian ya. Jadi 2 bulan, Oktober, November saya selesaikan ruko, di setting sedemikian rupa supaya sesuai dengan franchise ikan gitu. Nah, suami saya pada saat itu tugas di Ternate, jadi prosesnya itu nggak lama, bulan 8, 9, 10 tanda tangan PKS, November rencana launching. Jadi sebenarnya ini
modal ini udah bener-bener karena udah beberapa yang dijual gitu ceritanya. Apalagi karena ada sedikit bangun rumah di depan karena suami saya itu sempat bilang begini sebelum sebelum almarhum, katanya mau bikin kantor, mau bikin ruang kerja yang bisa lebih banyak kerja di rumah karena melihat masa pandemi mungkin lebih banyak kerja di rumah gitu. Akhirnya kami bikin seperti kantor ruang kerja. Masuk bulan November, jadi rencana pembukaan Ngikan itu sebenarnya di bulan di tanggal 25 November. Tapi kadarullah karena Allah berkehendak lain, suami saya pulang dari Ternate itu tanggal 4 November. Ternyata beliau sakit. Belum dinyatakan COVID sih yang tanggal 15-nya. Tapi kayaknya udah ada feeling nih kalau terpapar COVID karena beliau itu kan tugasnya di daerah, ketemu orang banyak dan lebih banyak di bandara gitu. Lebih banyak di bandara jadi terpaparnya itu apa ya? Saya mau bilang apa ya? Maksudnya sangat respect apa sih? Terbuka. Sangat mudah untuk tular gitu. Akhirnya pulang di tanggal 15, masuk rumah sakit pulang tanggal 14 November, masuk rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit tanggal 15, dan sejak tanggal 15 saya udah nggak pulang gitu. Tapi sekali lagi saya diberi kesempatan untuk mendampingi beliau, jadi saya boleh ikut di ruang isolasi, saya boleh mendampingi beliau hingga hembusan nafas terakhirnya. Jadi saya betul-betul, Allah Maha Baik, kami diberi kesempatan untuk bisa bersama, sempat membangun bisnis, membangun usaha gitu, walaupun dan saya bersyukur bahwa saya nggak hutang. Itu yang bersyukur, walaupun sempat ini anak kuliah saya itu sempat saya minjem uang, tapi bukan hutang, maksudnya bukan di bank, itu dari kakak ipar saya yang memang mau bantu saya ceritanya, jadi bukan terhitung ini. Dan saya jaminkan ada beberapa ada rumah yang saya jaminkan dengan jaminan itu, karena uangnya itu udah kepake untuk bisnis Ngikan itu. Tapi Allah Maha Baik, pada saat itu memang bukanya sudah masa pandemi. Jadi sebenarnya pandemi juga itu salah satu yang boleh dikata telah mengambil, pokoknya Allah Maha Baik lah, menggantikan apa yang memberikan kita ujian itu tidak lebih dari batas kemampuan hambanya. Saya alhamdulillah, saya pas dikonfirmasi Ngikan, gimana Bu, kita bisa buka Ngikan tanggal 9 November? Saya bilang minta maaf, suami saya lagi sakit. Oh ya, kalau gitu kita undur aja. Saya sama sekali tidak pernah menyangka suami saya akan meninggal gitu, karena nggak ada penyakit bawaan, nggak ada apa. Jadi saya yakin dia akan sembuh gitu. Ternyata Allah berkehendak lain. Beliau meninggal sebelum pembukaan Ngikan. Beliau meninggal tanggal 24. Jadi saya benar-benar seperti
udah nggak ada tenaga. Karena saya juga mengeluarkan pada saat itu biaya rumah sakit yang cukup besar karena belum diganti, karena kami awalnya masuk di rumah sakit yang bukan rujukan COVID, jadi harus kami bayar dulu gitu. Saya sempat shock gitu, karena ini uang dari mana, harus bagaimana. Tapi untung teman-temannya almarhum juga baik, jadi sempat dibayarkan uang rumah sakitnya. Karena saya merasa tidak berdaya untuk melanjutkan pembukaan ikan, saya seperti apa ya, nggak, tapi Allah tetap memberikan kekuatan saya seperti, karena sudah melalui ujian yang hebat tahun-tahun kemarin sebelum bersaing, jadi saya tetap saya pasti bisa gitu. Walaupun tetap nggak nyangka sih sampai sekarang kok bisa begitu. Sekali lagi alhamdulillah ternyata anak saya itu kuat gitu. Saya sempat bilang bagaimana bisa lanjutkan atau enggak. Iya bisa mah. Akhirnya diundur di Desember tanggal 12, bulan 12. Saya bilang saya nggak bisa mendampingi kalian untuk melakukan pembukaan itu. Alhamdulillah atas izin Allah pembukaan bisa terlaksana. Saya di rumah aja karena saya benar-benar menjalankan masa idah selama 3 bulan yang nggak keluar rumah. Jadi semuanya itu diurus sama anak saya dan keluarga saya. Akhirnya selama 3 bulan saya banyak belajar, banyak mendekatkan diri pada Allah. Ada amanah yang mesti harus saya jalanin. Alhamdulillah saya diberi anak-anak yang kuat dan mereka yang menguatkan saya. Jadi saya selalu bilang saya nggak boleh sakit, saya nggak boleh nangis, saya nggak boleh jatuh, pokoknya saya harus kuat. Dan alhamdulillah yang saya rasakan Allah itu benar-benar, malah saya bilang kok Allah baik banget sama saya. Karena saya diberi kelapangan, saya diberi kekuatan untuk bisa, karena orang di luar sana itu kayak nggak pernah tahu kalau kami telah melewati ujian yang begitu hebat. Dan bukan berarti kita hijrah terus nggak ada ujian gitu. Ya semua itu kekuatan yang saya berikan itu benar-benar Allah Maha baik. Jadi pesan saya, jangan pernah takut. Sekarang saya menangis bukan karena sedih, saya justru menangis karena Allah itu baik banget, nyata gitu. Mempersiapkan dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Jadi saya tuh masih banyak orang sana yang lebih susah dari kami gitu. Jadi saya menangis karena ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan gitu. Terima kasih atas rasa sesek yang saya derita selama 20 tahun kerja di bank gitu. Ternyata ini gitu loh. Saya begitu ikhlas melepaskan suami saya hingga hembusan nafas terakhir. Saya begitu lega karena saya tidak memberi uang riba kepada kedua orang tua saya.
Dan alhamdulillah sampai saat ini karena saya ingat kata-katanya almarhum, ya udah nanti kita jalanin saja, tapi jangan lupa setiap Jumat atau sebisa mungkin kita beri makan orang-orang di sekitar warung kita mah. Insya Allah saya bilang. Tapi saya nggak tahu kalau dia akan pergi pada saat itu. Jadi alhamdulillah walaupun sekarang omset menurun drastis karena memang untuk bisnis makanan itu tidak selamanya. Biasanya kalau yang baru itu memang pasti booming gitu. Jadi itu 3 bulan 4 bulan pertama masa boomingnya ngikan di Makassar. 3 bulan selanjutnya itu mulai surut. Dan ini terakhir sempat ya gimana ya, mau dibilang rugi enggak, kalau menurut saya enggak, karena alhamdulillah saya masih bisa mengeluarkan sedikit sedekah untuk orang-orang di sekitar atau ya panti-panti asuhan di dekat situ, alhamdulillah. Dan kami masih bisa memberi gaji sekitar 5 orang karyawan. Alhamdulillah masih bisa berbagi. Alhamdulillah masih bisa jalan sampai dengan ini. Yang jelas kita nggak boleh putus asa dan jangan pernah takut rugi gitu. Jangan pernah takut dengan sedekah itu, karena saya nggak bisa cerita detail, tapi yang saya rasakan walaupun misalnya saya dapat 50.000, 20.000, karena jujur saja untuk sehari-hari saya itu udah nggak seperti dulu, karena saya sudah tidak gajian, maksudnya saya sudah tidak bekerja lagi, dan saya belum dapat gaji pensiun janda. Saya lihat itu juga sebenarnya ya bayar listrik untuk rumah saya yang udah terlanjur besar biayanya itu sebenarnya nggak cukup. Tapi alhamdulillah setiap sekecil apapun yang kita syukuri, sampai saat ini saya nggak pernah merasa kurang gitu. Maksudnya alhamdulillah cukup dengan apa yang ada. Kadang-kadang tiba-tiba saja kalau saya berniat untuk memberi makan atau bersedekah, tiba-tiba ada saja yang membeli produk saya gitu. Kadang-kadang juga saya kan jualan online, apa aja yang saya bisa jual, misalnya ada baju-baju baju-baju saya yang dulu, yang saya kan dulu suka olahraga, barang-barang branded banyak. Setelah kami keluarkan untuk sedekah, laku juga dijual, namanya pre-love gitu. Jadi kadang-kadang ada aja yang beli, kadang ada yang nggak nawar, langsung ini berapa, sekian, ya udah ambil gitu. Jadi hari-hari alhamdulillah ada gitu. Sementara ngikan intinya jangan pernah berhenti untuk beriklan gitu loh, memasarkan produk, terus positif aja dengan apa, dan jangan pernah menyerah itu, dan yakin aja bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah kok. Nggak usah khawatir tentang nanti takut nggak makan atau apa. Jadi yang saya paling rasakan itu kelapangan hati yang diberikan sama Allah, kekuatan untuk melanjutkan perjuangan sama kedua anak saya. Ya alhamdulillah
saya tetap berjualan, saya tetap bergaul, saya tidak mau sakit. Jadi rubah mindset bahwa semua itu adalah titipan. Jadi saya sudah, dulu waktu saya kerja di bank, yang mahal memang itu gaya. Sekarang saya malah merasa, walaupun saya misalnya nggak pakai makeup gitu, saya enjoy jalan keluar. Bahkan saya kayak buka lapak, bagi-bagi brosur misalnya di di Car Free Day. Saya udah nggak malu lagi. Dulu kan saya kayak sombong banget lihat orang gitu jualan. Ternyata saya sekarang ada di situ, ada di jalanan situ jualan. Kadang jualan lipstick, kadang jualan lipstick yang masih tinggal gitu, yang beberapa produk. Kadang ke kantor-kantor. Dan jangan bilang kita itu bisa diterima begitu aja. Enggak. Kadang-kadang itu kita udah kayak udah enggak dianggap gitulah. Siapa lu? Maksudnya itu karena ternyata kalau kita ada uang, ada jabatan, kita dilihat. Ternyata sekarang kita udah nggak ada apa-apa, ya tapi kita nggak bisa seperti itu. Kita tetap, ya udah, toh kita sudah menikmati kebahagiaan yang lebih banyak dibandingkan ini ujian. Ya bersyukur kita masih diberi petunjuk sama Allah bahwa ini nggak benar, ini lewat ujian, lewat perasaan yang tersiksa. Dan alhamdulillah anak saya sekarang udah bisa kuliah. Yang bungsu itu sudah masuk di Universitas Hasanuddin di Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah. Saya juga nggak berhutang, itu yang membuat saya lebih ringan gitu. Saya masih diberi kesempatan mengurus suami hingga hembusan nafas terakhirnya, masih menjalankan amanah-amanah beliau, tetap bersedekah, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata kasar saya yang kurang berkenan atau apa. Kalau atau ada yang kelewatan atau apa, bisa ditanyain. Maaf, saya juga masih miskin ilmu. Yang banyak sekali saya dapatkan adalah ketika kita mendekatkan diri sama Allah, kita tidak akan merasa sendiri. Saat ini saya juga lagi sendiri di rumah, tapi saya merasa bahwa masih banyak orang-orang yang peduli sama kami gitu. Kebetulan ini anak saya keluar, jadi saya memang benar-benar sendiri. Tapi saya sampai saat ini saya nggak pernah merasa sendiri, karena ada teman-teman hijrah di sini. Saya selalu buka grup yang isinya alhamdulillah selalu menguatkan saya bahwa dunia itu titipan, kadang malah tipuan gitu. Jadi ketika kita lebih dekat sama Allah, perasaan tenang itu pasti ada. Dan saya menangis bukan karena saya sesalin nasib saya, tapi karena betapa besar Allah telah memberikan saya kebahagiaan yang menurut saya luar biasa. Jadi ketika suami saya diambil, saya alhamdulillah di luar sana, walaupun orang nggak pernah tahu saya suka nangis atau apa, saya alhamdulillah saya masih bisa olahraga tiap hari, saya masih bisa jualan,
ini sama anak-anak saya. Ya alhamdulillah saya diberi kesehatan. Alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya tentang bagaimana memulai bisnis franchise, mungkin ada yang mau ditanyakan karena saya lebih kepada apa bagaimana proses hijrah dan ujian-ujian yang ini. Tapi kalau mau tanya-tanya soal bagaimana membuka franchise, mungkin bisa bisa tanya lebih lanjut karena dari awal juga saya juga tahu bisa berhubungan dengan marketingnya ikan, melihat peluang bisnis bagaimana. Insya Allah yang saya ketahui akan saya share kepada Bapak senior. Itu aja Pak Wahyu, mungkin bisa diambil alih. Ya. Baik. Syukran jazakillah khairan Vivi. Di Masya Allah ya. Jadi kisahnya ya walaupun ini sharing session, judulnya sharing session muamalah, tapi kita tetap bisa mengambil setiap hikmah dari kisah yang diceritakan. Dan alhamdulillah hari ini memang saya justru bersyukur walaupun muamalah, tapi memang lebih berat ke kisah sharing session hijrahnya. Dan sharing hijrahnya sangat menyentuh kalau buat saya pribadi ya. Mungkin buat teman-teman semua juga mungkin kalau dari sisi seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu mungkin ya yang ibu-ibu yang lain atau istri yang lain mungkin lebih merasakan ya. Jadi nggak apa-apa walaupun sedikit tentang muamalahnya, tetap kita buka apapun pertanyaan tentang apa yang sudah Ibu sharing tadi ya. Baik, mungkin saya persilakan. Teman-teman semua alhamdulillah cukup banyak dari yang awat ataupun Ikhwan. Iya boleh tentang franchise mungkin bagaimana awal buka. Ya. Karena saya tadi lebih melo di prosesnya kenapa bisa sampai bisa buka ikan itu. Tapi semua prosesnya itu saya bisa sharing di sini bagaimana awalnya, bagaimana terbentuknya, atau mungkin kalau yang masih ragu atau apa bisa bertanya ke saya bagaimana memulai. Boleh bisa ditanya apa aja. Ya. Ya, silakan teman-teman semua. Ini boleh melalui chat juga kalau nggak mau bertanya secara langsung. Dan kalau izin saya bacakan juga, ada pesan dari Mbak Irma dari Medan. Ya, Masya Allah, Bu Vivi, peluk dari jauh untuk Ibu ya, turut berduka cita. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah, mereka yang kita cintai, yang telah mendahului kita, hanya berpindah tempat. Insya Allah. Mereka tidak hilang, hanya sedang mendahului kita. Kelak kita akan bertemu lagi.
kelak kita akan bertemu lagi dengan mereka yang penting tiketnya sama, yaitu iman dan amal soleh. Insya Allah. Ya. Keep istiqomah ya ibu, ibu tidak sendirian, ada kita di sini. Ibu adalah ibu yang tangguh, ibu yang kuat. Barakallah. Barakallah. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang seputar franchise, mungkin bisa. Yang jelas kita harus tetap semangat. Intinya jangan pernah khawatir tentang rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu semua sudah jalan Allah gitu. Yang terpenting kita bisa melihat juga peluang bisnis. Jadi ide-idenya itu juga luar biasa sekali. Anak saya melihat bahwa ikan ini belum ada di Makassar gitu, padahal orang Makassar sendiri kan suka ikan, tapi nggak ada modifikasi kayak seperti ikan ini. Alhamdulillah itu awal-awal buka luar biasa banget omset itu, sampai jadi waktu awal buka pertama itu masih sekitar 8 karyawan, jadi full 4. Mereka juga full time, jadi buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Yang saya pelajari di bisnis franchise itu, pertama kita harus lihat dulu bagaimana sih pasarnya di sekitar sini, terus ya harus kita tahu ownernya itu bagaimana. Jadi sebelum saya memutuskan untuk ngambil franchise juga, saya tetap belajar lewat YouTube apa-apa saja yang perlu diketahui tentang yang akan kita ambil ini. Jadi jangan asal ambil juga, tetap harus lihat ininya, makanannya bagaimana, halal tidak, terus udah ada uji halal izinnya belum, tetap harus diperhatikan itunya. Jadi tetap harus jangan langsung karena kayak ini, tetap harus kita dapat dulu ilmunya gitu. Walaupun sambil jalan tetap harus sambil jalan juga. Karena kalau kita lebih banyak takutnya, kadang malah nggak jalan. Karena khawatir rugi lah, apalah. Ya itu sebenarnya yang perlu itu kan tetap modal. Ya. Ibu, ini ada pertanyaan dari chat, ada Ibu Wilda. Iya. Mbak Vivi, kalau usaha franchise gitu nutup nggak pemasukan sama biaya-biaya termasuk bayar karyawan? Kemudian pertanyaan kedua, bayar franchise satu kali di awal apa tiap tahun? Kalau boleh tahu berapa bayarnya? Tadi kalau nggak salah udah diceritakan, ya mungkin bisa diulang. Oh ya, kalau untuk omset sih memang ya di awal-awal itu bahkan luar biasa, bisa sampai sekitar 10 jutaan per hari, sampai bahkan pernah ada yang 14 juta. Jadi per hari itu per sebulan itu bisa sekitar 100-200 jutaan, lumayan. Tapi itu hanya berlangsung sekitar 2 bulan, 3 bulan aja, karena otomatis dia akan ini. Tapi alhamdulillah sekecil-kecil kita tetap lihat kan tadi apakah nutup. Iya, insya Allah tetap nutup, karena harga yang ditentukan itu sudah ditentukan dari pusat. Misalnya di harga Jakarta dengan di Makassar itu tetap berbeda. Jadi dihitung dengan ongkos kirim, karena kan ini semua bahan-bahan kami ambil dari stokisnya di Surabaya. Ini di Surabaya, jadi kayak bumbu-bumbu apa semua. Jadi yang untuk di Makassar itu seperti minyak,
minyak goreng padat. Kalau ikannya pun tetap kami ambil dari Surabaya. Jadi itu sudah termasuk pengiriman, biaya pengiriman dan biaya-biaya lain itu udah diperhitungkan di harga pokoknya. Jadi tetap ada PPN itu 10%. Kalau soal nutup sih itu tergantung, sampai saat ini sih alhamdulillah tetap nutup. Cuman ya kami sekarang ada pengurangan pegawai, yang tadinya 8 berkurang jadi, tadinya kurang satu lah tiap bulan, bukan tiap bulan. Waktu pertama itu yang 8 itu bertahan sampai 4 bulan. 2 bulan berikutnya 6 orang, karena seharusnya memang untuk tipe dine-in itu seharusnya 6 karyawan saja, bukan 8. Justru kami kelebihan karyawan sebenarnya, karena shift pagi itu dari jam 10 sampai jam 3 sore, jam 3 sampai jam 10 malam itu masing-masing 3 orang saja sebenarnya cukup, karena satu namanya dusting man, yang kedua rice man, yang ketiga itu kasir. Jadi ini sebenarnya bisa kerja apa aja kalau lagi sepi gitu. Tapi pada saat booming kemarin yang 3 bulan 4 bulan pertama itu memang kayak nggak bisa dirangkap-rangkap. Jadi dusting sendiri, rice man sendiri, karena mereka banyak banget pelanggan sampai kami juga kewalahan pada saat itu, sampai sempat anak saya juga turun, kemenakan saya juga turun, jadi 8 karyawan tambah 3 karyawan yang istilahnya kerja sukarela gitu, kayak keluarga gitu, yang pengen juga bantuin kami ceritanya, karena ya mungkin karena ada ya simpati sama kami gitu loh, kayak ini kasihan kok baru kedukaan sudah harus berjuang nih gitu, kayak keluarga juga ini, karena kami memang bukanya di pandemi, ruko kami itu sebenarnya tidak cukup untuk, sebenarnya kami tuh tipe dine-in yang boleh makan di tempat, tapi ternyata kami juga diselamatkan dengan masa pandemi yang harus pakai take away aja. Jadi kami harus dipasangin take away only pada saat keras-kerasnya dulu masa COVID gitu. Justru itu malah kami diuntungkan gitu, karena orang kan nggak mau datang ke tempat resto. Nah, sedangkan tempat kami tuh sebenarnya sepi gitu. Bukan sepi, sebenarnya susah parkir karena jalanan sempit. Jadi kami diuntungkan dengan take away itu ceritanya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih nutut untuk bayar karyawan yang 5 orang, karena yang satunya itu resign. Sebenarnya memang 6, cukup 6, tapi yang satunya resign dan saya belum dapat pengganti. Yang saya bilang saya masih bisa nutup, ya sekali lagi saya bilang kayaknya kekuatan sedekah deh, alhamdulillah, karena saya berhitung tetap kami keluarkan sedekah untuk tiap makanan yang setiap Jumat gitu, insya Allah gitu, nggak rugi ternyata kalau ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami tidak mengurangi gaji karyawannya sejak waktu buka sampai sekarang, jadi nutut. Nah, untuk pertama itu bayarnya sebenarnya cuma 2 kali. Pertama hanya tanda jadi itu 25 juta. Selanjutnya berapa bulan seperti 2 bulan seperti pas pembukaan, sebelum pembukaan harus dilunasin. Jadi 175. Jadi totalnya cuma 200. Awalnya itu biaya seluruhnya itu 300 juta. Tapi karena kita ambil lah, karena ada pengurangan 40 juta sama diskon sekitar berapa persen ya. Pokoknya potongannya itu hampir 80 juta lah.
karena kan memang biaya seluruhnya itu sebenarnya nggak sampai 300 juta. Jadi yang kami bayar untuk bisa buka tipe dine-in itu pada saat pandemi itu dengan diskon berapa persen gitu saya lupa, sekitar jadi yang kami bayar totalnya itu 200 juta. Bayarnya 2 kali di 25 juta untuk tanda jadi, selebihnya setelah pembukaan 175 itu kita sudah komplit semua dengan dekornya, apanya semua sudah seragam-seragamnya yang 8 pasang itu ada. Terus kita bayar royalti 5% dari pendapatan yang dijual itu. Terus perjanjiannya PKS-nya itu 5 tahun. Di luar dari kalau misalkan kita memang sebelum 5 tahun sudah putus kerja juga nggak masalah, nggak ada didenda atau apa nggak. Yang penting kita bayar royaltinya setiap bulan sama kayak kita bayar pajak gitu. 5% dari omset. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun istilahnya omsetnya juga terjun bebas, tapi masih bisa bayar karyawan, itu yang saya syukur alhamdulillah gitu, masih bisa memberi lapangan pekerjaan sama orang yang mungkin lebih membutuhkan. Alhamdulillah masih mengcover lah, itu aja. Baik, seperti itu ya Bu Wilda. Kalau masih ada Udah cukup Mas Wahyu. Makasih Mbak Vivi sharingnya. Sukses ya. Kalau tanya lebih lanjut boleh japri. ya. Oke, siap. Makasih Mbak Vivi. Baik, mungkin yang lain. Ini alhamdulillah ada beberapa mantan rekan saya, ada Mas Tito, Mas Rizky, Abu Sahlam, Mas Tirta ini juga baru join. Kadarullah kita tadi nggak rekam ya akhirnya. Apa mungkin lain waktu. Silahkan yang lain. Mungkin yang dari ibu-ibu nih, Bu Windy. Oh, ada Mas Ogis dulu nih, mungkin sama pengusaha franchise nih. Yes, Assalamualaikum Kak Vivi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vivi dulu bareng waktu di Makassar ya Kak ya. Ya. 2011 masuk ke Makassar itu Ya. sampai 2015. Ya, dengar ceritanya Kak Vivi, keren Kak. Keren dalam artian ya memang ujian tuh ya Allah kan adil kan ya. Kita ingat lagi Allah tuh kan adil. Ujian tuh memang spesial custom dibikin untuk Kak Vivi gitu. Karena kalau dikasih ke saya belum tentu saya kuat, dikasih ke orang siapa kuat belum tentu kuat, karena ujian itu kan diberikan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya gitu. Itu aja yang dispekan. Jadi selama kita nerima ujian dan ngerasa berat banget, tapi sebenarnya kita bisa karena yang ngasih ini Allah, dan Allah janji semua itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah, makanya itu custom dibuat untuk Kak Vivi seperti itu karena Allah tahu kuat nih, kuat, bisa insya Allah. Ya alhamdulillah terbukti ya Kak. Alhamdulillah insya Allah, dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Allah harus Sharing sedikit. ini Fight. Terus sharing sedikit. Maaf. Sharing sedikit yang bisnis franchise itu Kak. Iya. Pengalamannya kurang lebih hampir sama sih, sama kayak saya. Saya itu kan juga 3 bulan tuh emang kayak omset ilusi gitu. Karena 3 bulan tuh orang masih curious gitu ya, penasaran gitu. 3 bulan tuh emang booming-boomingnya gitu. Iya. Kita usaha booming-boomingnya. Nah di bulan keempat mulai. Nah. Mulai turun. Ya Ogis itu juga waktu itu buka di bulan Maret 2020. Maret 2020 itu pertama kali Indonesia mengumumkan COVID. Waktu itu. Nah, di hari
pertama sampai sebulan itu juga masih sama Kak ya, tapi nggak sebesar Kak Vivi. Untuk Semarang lah lumayan lah, karena omset sehari bisa 3 juta, omset sehari 3 juta. Terus sebulan itu banyak banget. Oke, sempat amazed juga loh, bisa ya ternyata kayak begini. Iya benar. Nah, tapi ternyata memang itu omsetnya bukan omset real. Ternyata omset real itu adalah setelah, biasanya kalau untuk makanan itu setelah 6 bulan berjalan, ternyata setelah Okis konsul-konsul ke yang lebih berpengalaman. Iya benar. Cuman ada hal lain juga, setelah itu kan sama merosot juga Okis sampai akhirnya sekarang Ghost Kitchen, terus tempat juga pempek, itu akhirnya juga Ghost Kitchen juga karena pandemi. Terus sekarang akhirnya Okis fokus ke skincare, tapi tetap menerima yang kuliner itu. Iya. Nah, cuman di sisi lain selain usahanya ya, ternyata ini kalau sharing ini yang Okis alami sendiri ya, yang paling kerasa itu mental dari pegawai ke usaha. Wah, itu saya sempat stres. Iya. Saya sempat stres 3 bulan, dimana setiap tanggal 25 kita udah terima jelas berapa gitu. Nah sekarang tanggal 25 itu enggak patokan segitu ya, namanya usaha kan pasti up and down, nggak stabil lah. Nah hal seperti itu sama hal-hal yang tidak stabil itulah yang harus mungkin diadaptasi dari teman-teman yang nanti rencananya untuk resign mungkin, atau yang sudah resign dari pegawai menjadi pengusaha. Iya benar. Jualan, jadi itu nggak ada sewa ya Kak Vivi untuk tempatnya ya? Ya alhamdulillah. Dapat informasi juga itu di Batam karena dia sewa, jadi sekarang itu udah tutup. Jadi memang besar sewa. Jadi alhamdulillah karena kita punya tempat. Dan ini Mas Ogis, saya siasati karena kan saya juga kasihan gitu loh memberhentikan karyawan gitu kan. Saya tawarin gimana tadinya yang 8 jam kerja, karena saya juga tidak mau mengurangi. Misalnya saya hitung 1 jam berapa dapat saya gaji berapa, itu saya tidak mengurangi gajinya, saya mengurangi jam kerjanya. Jadi tadinya 8 jam, karena kan nunggu kosong itu kan iya sama aja saya bayar gaji gitu. Iya benar. Saya kurangi dari 8 jam kerja, saya kurangi jadi 5 jam kerja saja. Jadi jam-jam sepi. Walaupun memang tidak selamanya di jam yang sama gitu. Karena kan kadang orang pesan ramenya di jam 12, kadang nanti sore baru ternyata kosong. Tapi saya tawarin itu karena kan 2 laki-laki. Jadi saya bilang kalau misalkan lagi sepi, ya udah buka Gojek, Grab atau Maxim. Jadi saya pakai untuk jasa pengantaran yang kalau off di jam off-nya dia yang gitu. Jadi kita di saat off dia ngojek gitu loh. Jadi dia putus. Jadi saya kurangi di jam kerja. Karena kan omset terjun bebas Mas ini pas ini udah yang kadang-kadang kalau 1 juta sudah itu aja udah alhamdulillah. Yang saya sempat shock itu kalau saya nggak bisa bayar karyawan gitu loh. Kasihan karena mereka yang udah kerja keras gitu kan. Ya untungnya alhamdulillah ada adik ipar saya yang dulu di pembiayaan saya ajak hijrah ceritanya, udah keluar aja. Jadi sekarang itu tugas saya marketing Mas, ke kantor-kantor untuk booking untuk kalau buka lagi acara arisan misalnya, atau kalau mau untuk akhir bulan misalnya gitu. Dan alhamdulillah kayak teman-temannya almarhum itu yang di kantor BPK kan ada diklatnya ada apa, saya kadang-kadang ke sana
Saya nganter sendiri biasa mah. Kalau mereka kerja ya saya jadi kurir lah juga, saya jadi gojek lah, nggak apa-apa. Itu saya senang juga sekalian silaturahmi. Jadi saya sikapinya gitu, ngurangin waktu kerja, tapi mereka manfaatkan untuk cari penghasilan lain gitu. Ya. Iya. Nah, itu kayak ide-ide kayak gitu tuh kan memang harus fleksibel ya, jadi usaha itu memang ide harus jalan sih. Lain dulu waktu daripada kita waktu kerja itu kan memang fleksibilitasnya lebih tinggi ketika usaha. Dan kalau misalnya tempat sudah dimiliki itu sebenarnya udah kurang satu PR Kak Vi, alhamdulillah itu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah karena yang Ogis alamin ketika rame dikit langsung dinaikin. Ya. Jadi Ogis 3 kali. Yang pertama dulu kan skincare, dulu kan juga buka klinik di ruko sewa. Iya. Rame dinaikin. Itu yang itu naikinnya juga lumayan dari 55 setahun jadi 80. Iya. Waduh. Nah, itu akhirnya Ogis hitung-hitungan akhirnya pindah ke rumah mertua yang kosong, itu direnov jadi klinik. Tuh, terus habis itu yang Oricik itu juga naik sewanya, terus saya pindah ke halaman kantornya mertua juga, saya bangun di situ. Jadi sewa tempat free, yang terus yang apa namanya pempek juga kayak gitu. Jadi memang tempat itu apa ya, mungkin memang harus hitam di atas putihnya harus jelas nih buat teman-teman, karena kenaikan itu harus dijelaskan lah. Karena waktu Ogis memang ya waktu itu masih newbie ya, maksudnya masih usaha baru belajar juga. Jadi hal-hal seperti itu nggak jadi perhatian, dan akhirnya sewanya setelah setahun tahu-tahu dinaikin itu, karena memang yang nggak salahnya dia juga karena nggak terstatement di awal perjanjian. Iya. Itu juga jadi pelajaran Ogis juga. Tapi di sisi lain juga Ogis ngobrol-ngobrol sama ustadz di sini juga ada ustadz anti riba gitu, ustadz masyarakat tanpa riba. Ustadz, kok saya usaha kok begini dalam artian omsetnya gini langsung terjun, terus habis itu naiknya pelan-pelan, belum naik banget terjun lagi gitu. Terus ya si Ustadz ngomongnya, si Ustadznya juga paham kalau Ogis nih resignan dari bank. Cek Mas, itu modalnya dari mana gitu. Oh iya Ustadz, dari itu CHT sampai BPJS itu waktu itu kan. Kalau resign itu kan kita kan dapat itu kan apa, yang itu loh Kak Vi, yang dana pensiun yang langsung keluar itu loh. Oh iya, yang tabungan tabungan kita sendiri. Simfoni ya, Simfoni sama BPJS Tenaga Kerjaan. Iya. Jadi saya sempat ditantang sih sama Ustadz itu, coba aja cari itu, cairin, habis itu Mas, yakin saya, insya Allah habis gitu. Ustadz nih bercandaan aja, terus akhirnya bener habis Kak Vi. Karena Ogis modal dari itu, terus ketemu sama Ustadz itu, dia ngomong, lah kan kemarin saya udah ngomong Mas, modalnya dari mana. Jadi memang sebagai manusia biasa kadang kita mikir dan berhitung ya. Iya, harus. masuk nih. Tempat udah strategis, terus Gojek udah on, Grab on, sekarang Shopee Food on, habis semua tetap, karena sebenarnya dari gitulah. Iya. Kalau kata ustadznya, udah Mas nggak usah khawatir, itu lagi di laundry gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya Mas Ogis berapa tahun di bank? 9 tahun udah makan berapa banyak? Baru di laundry dikit aja udah ini apa namanya? Udah komplain gitu, langsung Ogis diam aja sih. Iya Mas, makanya kemarin juga saya sempat panik karena masa sehari 500 aja nggak ada gitu. Ya Allah, gimana nih bayar mereka nanti itu kan. Ya tapi alhamdulillah ada yang tiba-tiba mesen 30 box gitu, yang alhamdulillah ya. Jadi kalau jadi saya kadang-kadang itu nangisnya bukan karena saya, karena kok lo baik banget sih
suka nolongin saya kayak lagi susah gitu, baru mikir, ayo udah deh saya mau bawa ini nanti ke panti. Saya lihat kan ini barang-barang produk Senen itu kalau saya lihat bikin pusing Mas, karena bayangkan lipstick yang banyak banget ini saya mau ngapain? Pas saya mikir-mikir gitu, tiba-tiba, Bu, ada nomor sekian nggak? Boleh saya sekian? Yuk, kayak 50.000, 100.000, 400, sampai nggak sampai 500.000, kayak gede banget gitu loh Mas, kayak alhamdulillah gitu kok, baru niat mau Lebih ngasih bisa orang. bersyukur ya Kak. Jadi lebih bisa bersyukur gitu. Iya, jadi kayak ini kan dulu harganya Senen yang cushion itu harganya 250.000. Kadang-kadang yang hand sanitizer itu karena saking banyaknya Mas, biasanya saya niatin misalnya nih saya bagi-bagi sedekah Jumat, karena lagi masa pandemi ya udah saya sedekahkan juga nih hand sanitizer. Besoknya ada aja yang pesan, entah itu 5 box, entah itu 10 box, yang kadang-kadang tiba-tiba langsung nelfon, besok ini ya saya scan ya. Kadang-kadang juga mereka tuh kayak segan kalau saya nganter, saya mau nggak apa-apa, saya sekarang memang jadi kurir, jadi Gojek, nggak apa-apa, karena ternyata kita bisa membangun silaturahmi dengan kita datang langsung gitu, misalnya tanpa sengaja, oh ini yang dulu di ini ya, oh sekarang ini ya usahanya gitu, jadi enak. Nah, sekarang juga saya tuh kalau misalkan jogging pagi, saya juga nggak malu-malu bawa brosur, atau biasa saya siasati gini, yang penting ada aja Mas sedikit untungnya. Nah, kadang-kadang saya akalin, maksudnya bukan akalin, maksudnya supaya terjual gitu. Jadi bikin paket ultah. Untungnya nggak usah banyak-banyak, yang penting soalnya namanya makanan itu nggak boleh juga terlalu lama disimpan gitu loh Mas. Benar-benar. Nah, daripada mubazir kan, ya udah kita bikin paket ini. Jadi kan lebih murah, karena sebenarnya orang itu suka banget itu, cuman kayaknya daya belinya juga sudah mulai menurun karena pandemi itu. Sebenarnya ikan itu sangat apa ya, suatu makanan yang lain dari yang lain, karena kan ikan kok bisa jadi gini gitu, yang anak-anak nggak suka jadi suka ikan gitu kan. Jadi kita harus memang pintar-pintar melihat keadaan gitu, dan sekali lagi jangan jangan nyerah. Jadi kalau kadang-kadang saya panik juga, biasa kalau omset lagi, aduh gimana ini, kadang-kadang gelisah muter-muter. Untungnya saya punya adik ipar yang saya ajak resign juga dari pembiayaan, itu betul-betul bertanggung jawab di ruko saya. Jadi walaupun saya nggak di sana selalu, ya saya tugasnya sekarang marketing, tetap jualan di keramaian gitu loh. Kadang-kadang juga udah nggak malu-malu bawa ke tempat ibu-ibu arisan, harus menentukan ini apa, ini berapa. Kalau mereka minta diskon, yang penting saya, oh ya udah kita bebaskan PPN aja gitu. Kalau misalkan kira-kira bisa di ini, tapi yang kayak gitu saya juga belum tahu apa boleh atau enggak. Yang jelas niatnya sebenarnya bukan riba sih kalau menurut saya, karena lebih membantu orang yang pengen makan tapi nggak mau bayar mahal gitu loh. Kayak gitu kan sih. stok cepat keluar sama cash flow jalan Kak kalau untuk makanan tuh. Karena stok lamaan juga kan, soalnya barang busuk sih ya, jadi emang harus cepat keluar itu. Iya, makanya Ya, kita harus pesan itu juga, ini harus lihat pasar gimana. Jadi kita nggak bisa lewat, bumbunya itu nggak bisa lewat dari seminggu. Jadi saya khawatir juga kalau misalnya udah pesan sekian, ternyata jadi akhirnya saya suka ini, ya udah kita daripada rusak kan, tapi belum rusak, karena kan memang tetap ada ininya, ada jangka waktunya gitu, tetap ada jangka waktu, ya kita nggak mungkin dong jual bayar barang expire gitu. Tetap kita kasih harga paling istilahnya promo lah. Beli paket ini kadang-kadang saya kasih gratis hand sanitizer gitu, supaya juga ini kosmetiknya. Ya alhamdulillah walaupun terjun payung masih bisa dipakai lah untuk melindungi payungnya.
Ya, I feel you sih Kak, karena bisnis makanan memang ya gitu. Tapi penjualan pandemi kemarin kalau di saya sih yang frozen food luar biasa sih memang Ya. frozen food. Iya. Setelah Lagi kalau ini ada produk-produk baru yang mirip, karena ternyata di Makassar itu udah ada jiplakannya, namanya mau mirip ngikan juga, apa ya namanya, jadi dia logonya hampir sama juga ngikan, jadi kayak jiplakannya gitu. hmm, Nah, hmm, tapi untungnya karena kami udah punya nama, terus sambalnya itu yang bikin beda, jadi dia namanya apa ya, ngikan, bukan ngikan juga, tapi kayak lebih ke rasa-rasa Makassar gitu, ada bumbu hmm, gitu. Jadi sempat kita gini, ada yang contohin, ya udah hmm, juga punya masing-masing, tapi biar bagaimana tetap kita khawatir kan, karena kan mempengaruhi harga, karena kan kita udah punya bandrol harga nih sekian, dia lebih murah gitu Mas, karena ikannya bisa ambil di Makassar tidak sama ongkos kirim. Kami kan ongkos kirim hmm, mahal dari Surabaya. Ikan harus dari sana. Padahal di Makassar itu ada ikan. Yang ikan yang dipakai kan itu kadang ikan dori, kadang ikan nila, sama kadang ikan apa ya, telepati, ikan apa gitu satu itu. Jadi 3 macam kalau misalkan lagi ini. Sebenarnya ada di Makassar. Tapi tetap kami nggak boleh ngambil yang di Makassar. Ya intinya tetap kami jaga kualitas. Makanya saya bilang kalau lagi orderan banyak, nggak usah buru-buru, nggak usah apa, karena caranya mendusting juga itu mempengaruhi bentuk dari itu ngikan sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya banyak ini biasa juga kan ada IG-nya tuh, IG-nya komplain. Kadang-kadang yang bilangnya basi lah, apalah gitu. Padahal enggak, cuman karena mau jatuhin kita aja. hmm, Kadang-kadang hmm. Itu, kontrol tetap harus kita kontrol karyawan. Kadang-kadang kan mereka kalau capek apalah, biasa itu packingannya yang kita ditegur lah, dikomplain gitu, masalah packingan hanya dikomplain. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan bahwa wah bagus ya iklannya sering dipasang, ternyata komplain juga banyak gitu kan. Sampai sering waktu rame-ramenya udah pernah dimaki-maki sama Gojek, kok lama sih begini, sampai udah dipukul-pukul apa, pokoknya udah sampai saya untung ada security di kompleks, saya bilang minta tolong Pak dijagain itu, karena kan sistem antrian yang belum stabil, jadi kita baru di situ, jadi kayak ya ampun, itu suatu pengalaman yang luar biasa sekali. Yang dulu kan apa, waktu kerja di bank seperti Mas bilang tanggal 25, ini sekarang enggak, karyawan sakit kita yang mikir, nggak masuk ini gimana, ini pesanan udah gini, pokoknya ya Allah kadang ya kadang-kadang apalagi kan kayak nggak ada teman untuk berbagi mikir ini gimana nih, terus kami juga udah nggak ada backup misalnya ada apa-apa, jadi saya itu benar-benar yang nggak ganggu operasionalnya ikan, karena kami punya tanggung jawab karyawan gitu loh, tetap yang harus kita jaga sedikit apapun itu ya, tetap harus optimis, semangat. tapi kalau ini lagi sih, kalau franchise ikan kok Okis kok mantep ya, soalnya melihat backgroundnya pemilik franchise ini juga buat teman-teman yang mau ambil franchise itu kita memang harus benar-benar lihat si franchisornya. Franchisor itu kan pemilik franchise-nya, karena kalau si ikan ini kalau Okis lihat itu kan satu grup sama Baba Raffi kan ya. Iya, Baba Raffi. Ya Okis juga sempat lirik juga, ya bener emang segitu Kak, harganya sekitar 300-an. Iya. Iya, begituan. Jadi ya karena mungkin dia juga udah punya nama, dan menurut Oki sih manajemennya udah oke ya untuk pemilihan franchise. Untuk teman-teman yang mungkin mau franchise, perlu dilihat lagi siapa pemiliknya, sudah berapa lama pengalaman di bisnis kuliner, terutama karena
untuk ikan ini sudah, ya walaupun usaha-usaha sebelumnya bukan yang terkait ikan, ya terkait kebab atau segala macam, tapi paling enggak untuk manajemen perusahaan food and beverage itu udah pengalaman lah. Jadi untuk ikan memang nama udah bagus tuh Kak Evi, itu emang harus dipertahankan. Terus juga yang tadi ada keluhan-keluhan di Instagram gini ya, mungkin tidak sepenuhnya itu konsumen Kak Vi sebenarnya. Iya, iya. Jadi buzzer-buzzer itu dibayar memang buat ini apa namanya? Memang buat menjatuhkan satu brand tertentu gitu. Oh iya, iya. Mungkin juga ya. Itu real ada terjadi. Dan ya oke, nggak tahu yang di Kak Vi beneran iya apa enggak, tapi mungkin nggak benar-benar customer real dari Ngikan Todopuli Makassar. Iya, Mungkin iya. dari pesaing Kak Vivi atau gimana, atau siapa yang nggak suka atau siapa Iya, yang betul. memang bayar buzzer untuk bikin kayak begitu itu. Iya, iya. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau kita mau buka franchise, tetap harus kita pelajari dulu. Jadi jangan langsung, oh ini aja. Karena kan ternyata saya buka-buka YouTube juga mas sebelum buka ini, oh pemiliknya siapa, terus bagaimana manajemennya, terus barangnya, produknya ini halal enggak, yang kayak gitu. Jadi nggak asal ambil juga sih. Terus cukup nggak ini modalnya. Jadi karena saya lihat kami juga udah punya ruko yang alhamdulillah memang itu kan awalnya disewa sama apa ya, kayak buka laundry gitu, tapi karena orangnya tuh udah mau pindah katanya ke daerah, jadi mesin-mesinnya dibawa gitu loh. Jadi alhamdulillah ada ini apa, ada tempat gitu loh, itu yang paling utama gitu ya. Dan intinya jangan pernah putus asa. Yes. Usaha gitu. Yes. Oke, semangat selalu Kak Vivi. Terima kasih sharingnya. Monggo Ya. Mas Wahyu, Mas Nur. Baik. Jazakallah khairan Mas Ogis atas sharing-sharingnya, obrolannya dengan Bu Vivi. Ini melanjutkan ada dari chat di webnya dari Mas Agus di Banyuwangi. Assalamualaikum Bu Vivi, Masya Allah dengar cerita dari Ibu membuat saya sangat terenyuh dan juga salut. Segitu banyak ujian yang Ibu terima secara bertubi-tubi, akan tetapi Ibu masih kuat. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala kekurangan apapun. Amin. Amin. Saya izin bertanya, Bu, saya sedang proses menuju hijrah. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa menetapkan niat agar kita dijauhkan dari was-was dan keraguan dalam keputusan saat kita nanti untuk niat berhijrah? Untuk itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, saya juga ingin mencoba berusaha berbisnis setelah ini. Apakah kalau kita berbisnis itu harus siap dengan modal yang besar ya Bu? Syukran kasiran. Monggo Bu Vivi. Saya coba jawab yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kita kayak dikasih peringatan gitu lah. Jadi ada yang pernah Mbak Iit kirim itu, hidayah itu dijemput gitu. Jadi banyak orang yang belum tahu riba atau pura-pura nggak tahu. Jadi maksudnya kalau misalkan sekali kita merasa bahwa oh ini nggak cocok, jadi kita kejar terus, ini kenapa sih jadi tahu ilmunya gitu. Jadi berteman sama orang-orang yang mengarahkan kita ke situ gitu, supaya kita tetap niat kita itu benar-benar bulat gitu loh. Kalau saya kan mungkin semua orang beda-beda proses hijrahnya. Kalau saya memang kayak gelisah banget, kayak udah nggak ada yang bisa mempengaruhi saya. Tapi namanya kita masih
berada di lingkungan yang semuanya serba dunia, kalau kita sudah dikasih, kita cari yang benar-benar membimbing kita, minimal yang selalu mengajak kita ke situ gitu loh. Karena kalau kita kembali lagi ke teman-teman yang nggak apa-apa, ini kan ini cuman ini kok, Allah tahu kok begitu, ya kita nanti kembali ke situ lagi. Jadi kalau sudah ada merasa udah nggak nyaman, ya udah cari ilmunya. Kita yang kejar ilmunya, cari apa sih ini. Ternyata ujian yang saya lalui itu setelah saya ngaji baca artinya, Masya Allah, itu tuh udah ada dalam Al-Quran, dan beberapa surah itu udah diulang-ulang gitu loh. Tapi kalau kita kembali lagi ke teman-teman yang masih abu-abu, ya biasanya kita tetap goyah. Nah sekarang aja ini masih gini tuh, masih tetap goyah gitu kalau kita tidak di-charge lagi. Mungkin makanya kadang ada di grup hijrah, kenapa kita bisa bentuk kita, itu karena kita saling menguatkan gitu loh. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar dan mencari ilmu itu, karena kita kan masih sedikit ilmu ya, mungkin ada teman-teman yang lebih paham, tapi saya lebih menyarankan untuk bergaulah sama teman-teman yang mengajak kebaikan, karena dunia itu hanya tipuan belaka. Kita akan sering terpengaruh cepat gitu loh, cepat terpengaruh. Ujian yang kita diberikan itu sebenarnya peringatan dari Allah. Bersyukur kita masih diberi diingatkan gitu, dipertemukan sama orang-orang yang mengingatkan gitu. Jadi kita yang cari, kita yang kejar. Kenapa saya ini, bahkan saya pernah ikutin itu Ustaz Felix yang mualaf gitu ya, mualaf. Jadi mau hijrah itu butuh proses, nggak cepat, ada sekitar 5 tahun sampai dia memutuskan, karena beliau itu yang mencari sendiri. Kenapa ini asal mulanya di ini, kita berasal dari mana, tahu berarti Islam itu benar gitu. Nah ini seperti itu ya, kalau ada yang kita sudah rasakan, kita tetap kejar, jangan kita tinggalkan. Karena kita begini aja bukan berarti, kita hijrah aja bukan berarti tidak ada ujian, bukan berarti tidak ada setan. Kadang-kadang saja, biasa nih saya bangun tengah malam, ternyata saya nggak sholat gitu, cuman liatin handphone, sudah mau subuh, itu setan gitu loh. Jadi maksudnya ya bagaimana istiqomah, ya tetap kita saling mengingatkan, saling jadi bergaul sama teman-teman yang selalu mengingatkan gitu. Itu. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Tentang apa ya? Tentang ini, rencana saya juga ingin mencoba berusaha berbisnis. Apakah kalau berbisnis itu harus siap dengan modal yang besar ya? Enggak juga sih, karena awalnya itu kalau yang di Senen itu, tapi waktu itu saya belum tahu ilmunya multi level ya. Yang saya lihat ini, yang penting kita mau kerja keras gitu loh, dan jangan putus asa. Karena kan kita diuji tuh, misalnya nih kita punya cuman tenaga gitu, modal nggak ada. Nggak apa-apa, kita ikut-ikut dulu di usahanya, misalnya jadi pedagang eceran misalnya gitu. Jadi nggak perlu modal besar, yang penting keberanian, dan jangan pernah takut akan rezeki. Kita mungkin sama-sama jualan lipstik, tapi ya rezeki itu udah diatur gitu loh. Kita mungkin sama-sama jualan bakso, tapi ya udah sama-sama, jadi jangan pernah khawatir. Ini saja insya Allah rencananya saya mau, karena saya kan suka olahraga, suka bikin konten tentang ngejus buah. Itu kan sebenarnya modal nggak terlalu besar. Berawal dari misalnya hobi, pengen bikin jus. Jadi kita buka
eh, rumah sehat misalnya, itu kan dari kesenangan kita, keahliannya apa gitu. Jadi nggak harus modal besar sih gitu. Yang penting kita mau berusaha dan niatnya gitu. Ada modal tapi kalau nggak di upgrade ilmunya, nggak ini, jadi habis gitu modal. Kayak pertama saya bisnis kosmetik itu saya modalin juga, tapi karena saya nggak tahu ilmunya, dihabisi saya sama leader-leader itu yang lain yang lebih paham ilmunya, bahwa oh ini kalau sudah booming saya akan pindah nih ke tempat lain. Kita yang senang dengan gaya doang, euforia dengan itu, udah habis gitu. Jadi enggak harus sih modal besar, yang penting kita punya niat, tekad, bekerja keras. Semua yang dari kecil insya Allah bisa jadi besar. Itu aja sih dari saya, kayaknya pengalaman pribadi sih soalnya. Baik, gitu Mas Agus, jawaban dari Bu Vivi atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Vivi Oke. atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya dan mungkin dari teman-teman semua juga. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan lanjutan di chat dari Mas Tri Tunggal. Saya bacakan Bu ya. Assalamualaikum, Mbak Vivi mau tanya, untuk pembayaran karyawan apakah sudah ditentukan dari pusat pemilik franchise atau kita sendiri yang menentukan? Atau sesuai UMR di lokasi Mbak Vivi? Sukses selalu Mbak Vivi, syukran. Iya. Kalau dari pusat sih biasanya mengacu kepada UMR yang ada di daerah masing-masing. Kalau saya itu ini berapa per bulan, walaupun saya nggak tanya ownernya tapi saya tanya karyawannya, dan saya gajinya memang kita diberi kesempatan untuk memberi gaji ini sesuai dengan UMR di daerah masing-masing gitu, karena semua daerah pasti beda-beda. Nah, saya lihat di Makassar kalau kita ikut UMR itu masih ketinggian bahwa maksudnya lebih banyak omset itu nggak bisa kita ikuti UMR-nya ternyata untuk usaha begini. Jadi kita tetap minimal yang layak gitu, dan saya bisa tetap ininya berapa, dan saya tetap pada saat rekrut karyawan saya tawarin ini sekian gajinya per ini, tapi tidak jauh-jauh dari hitungan UMR di sini, karena kita kan tetap dipantau sama pemerintah setempat gitu kan. Jadi sering ada yang datang gitu loh dari bagian pajak, tanya-tanya soal apa. Jadi kita salah selangkah sedikit kadang-kadang memang ini sih dikomplain, di apa. Tapi tetap kita, kalau saya secara pribadi, saya tanyain dulu yang saya sempat rekrut, ini gajinya sekian, jam kerjanya sekian. Tetap kita mengacu pada UMR daerah setempat gitu. Jadi kalau misalkan omset tidak ini, kami itu memang agak di bawah dari UMR, tapi tidak juga kurang dari tempat lain. Jadi saya ambil tengah-tengahnya gitu. Karena tetap saya survei di beberapa tempat dulu sebelum memutuskan untuk pemberian gaji. Itu sih. Itu aja mungkin jawabannya. Ya, itu Mas Tri, jawaban dari Bu Vivi. Mungkin ada tanggapan? Atau mungkin cukup. Ya kalau kasihan Bu, saya selalu Bu. Iya, makasih. Ya.
tetap semangat Bu, sukses selalu Bu Amin. usahanya. Kasih doanya. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau sharing. Ini mengingat waktu udah, kalau di lokasi Ibu Vivi dan saya udah jam 22.54. Tapi kita kasih kesempatan mungkin terakhir kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Alhamdulillah cukup banyak walaupun hanya lewat chat. Ada mungkin teman-teman. Ya, ada Bu Yiyit mungkin. Enggak, Mas. Siap. Ya, atau yang ngasih pesan semangat ya untuk ke Bu Vivi, silakan. Kalau misal tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mungkin sebelum saya yang menutup, Bu Vivi silahkan kalau ada apa mungkin pesan atau penutup dari Ibu untuk teman-teman semua yang ada di sini. Silahkan Bu. Terima kasih. Mungkin udah banyak ya bicara dari tadi, dan mungkin ada pesan-pesan juga ini. Yang jelas intinya jangan tetap semangat buat teman-teman, dan kita saling support, saling doakan sama sesama apa yang mendukung kita lah ya, karena biar gimana kita itu manusia biasa yang masih sering ini. Jadi saya pun sampai sekarang itu sangat bersyukur punya saudara-saudara yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan itu, dan jangan pernah khawatir akan rezeki yang udah dijanjikan oleh Allah. Dan yang membuat kita kuat adalah yakin bahwa Allah itu maha besar, Allah itu tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang membuat saya kuat, tetap semangat, dan tetap mencari, tetap berkumpul sama orang-orang yang selalu mengajak kebaikan. Karena sekali lagi kita hidup di dunia, selalu ada godaan dan ujian, pengaruh-pengaruh. Jadi tetap perbanyak doa, bersyukur dengan apa yang dikasih Allah, bersyukur kita dipertemukan dengan luar biasa sama teman-teman yang saudara-saudara kita yang berniat akan berhijrah juga, akan meninggalkan dunia ribawi. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang memang sudah jelas-jelas dilarang Allah. Jangan pernah takut soal rezeki yang sudah dijanjikan Allah. Kita tidak sendiri gitu. Allah sudah tahu yang terbaik buat kita. Allah juga tidak akan memberi ujian di luar dari kemampuan kita. Jadi selalu bersyukur sama ketemu dengan saudara-saudara yang bisa selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Itu aja. Dan sekali lagi yang buat baru rencana akan resign, jangan pernah takut untuk meninggalkan yang memang dilarang Allah. Yakin dan percaya Allah selalu ada buat kita. Insya Allah. Itu aja saya rasa buat teman-teman, buat saudara-saudara, buat senior buat siapa mau mencoba. Oke. Ya. Udah Bu ya, maaf saya agak kurang mendengar. Baik, alhamdulillah
syukron, kembali saya ucapkan jazakillah khairan kepada Bu Vivi yang hari ini sudah memberikan kisah-kisahnya, sharing tentang hijrahnya dan juga tentang usaha yang sudah dijalankan. Sekali lagi ini kembali mengingatkan saya juga pribadi atas apa yang sudah dilakukan selama ini, artinya walaupun sudah resign ya kembali mengingatkan proses yang dulu, walaupun mungkin kayaknya Ibu benar kata Mas Obis tadi ya, ini memang beban yang diberikan pada Allah ya, memang cocoknya memang pas untuk Ibu Vivi, mungkin kepada orang lain belum tentu, karena walaupun saya hijrah juga contohnya karena atas ujian mungkin tidak seberat yang Ibu dapatkan seperti itu. Dan sekali lagi tadi benar merupakan salah satu sharing yang menurut saya cukup bukan cukup, sangat menyentuh buat saya juga seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan atas partisipasi teman-teman semua sampai jam 22.00 WIB ini masih bertahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di program berikutnya, dan kita berdoa apa yang kita lakukan, kita luangkan waktu hari ini memberikan manfaat, dan kita juga setiap menjalankan aktivitas dalam grup ini dibersihkan niat kita semata-mata demi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan untuk menunjukkan sesuatu kepada manusia seperti itu. Karena kita untuk membantu teman-teman semua ya, baik yang sudah hijrah untuk istiqomah, bagi yang belum untuk segera memohon kembali kepada jalan Allah seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk menutup pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bu Vivi, sehat-sehat. Selamat Bukti, Mas Wahyu. Ya, Terima kasih Mas Wahyu. Kak Vivi, barakallah Kak Vivi. barakallahu. Barakallah Mas Wahyu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara siapa? Ya, saya tutup.